Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya selalu mengingatkan dan kita selalu membaca kitab suci kita yang patut dibanggakan, yang isinya sebenarnya saya bisa menyampaikan suci banget, indah sekali. Dan kalau ada orang mengatakan itu buatan manusia, buatannya si Markus, si Yohanes, Lukas, dan Matius, tapi lihat dan baca isinya, ini bukan buatan mereka, ini buatan Allah. Karena nanti akan isinya tahu, luar biasa banyak orang yang tidak bisa melakukan kesucian itu dan kebaikan itu. Kita harus bangga. Kita nggak usah membandingkan dengan yang lain. Baca punya kita, ini jelas-jelas buatan Allah. Tidak ada dendam, tidak ada macam-macam dan sebagainya. Isinya unik sekali. Penilaian atau disebut juga dengan hukum, baik dan benar, itu sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan Allah dan juga oleh manusia pada umumnya. Jadi ini maaf, nggak kacangan, nggak murahan, nggak biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Kita pernah berbicara waktu itu 2 minggu lalu yang saya pernah khotbah juga, ada sambil contoh saja ketika kita berbicara tentang anak hilang. Isinya bukan anak hilang, isinya tentang Bapa yang baik. Selalu yang positif, yang baik, selalu yang suci. Sama juga dengan ketika bendahara yang tidak jujur, kita salah menilai. Kok Tuhan nilai atau juga menyenangi bendahara yang tidak jujur? Bukan. Justru luar biasa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur dengan menggunakan uang, dengan menggunakan harta benda yang tidak berharga, itu sampah, tapi masih bisa berbuat baik. Nah, kita diberi oleh Tuhan bukan hanya uang, harta benda yang tidak berharga itu, mamon itu, tapi banyak yang baik. Harusnya kita bisa lebih baik lagi untuk orang lain. Ini orang yang kayak gini saja masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana kita yang dikasihi oleh Allah? Harusnya itu. Lalu juga kemarin khotbah dari pastor kepala paroki katedral tentang pengampunan 70 kali 7 kali. Tampar pipi kiri, kasihkan yang kanan. Maaf, ini di tempat kita ada loh. Lalu soal haram. Yang haram itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Yang keluar kadang-kadang dari hati jahat kita, pikiran jahat kita, itu yang haram. Makan babi nggak haram. Kalau kita keluar dari kita membabi-babikan orang, menganjing-anjingkan orang, itu yang haram. Atau juga sekarang yang disebut dengan makan kalelawar. Haram? Tidak, asal jangan takut kena corona. Tapi yang mengkampret-kampretkan orang, keluar dari hati, kamu kampret, atau juga mengkodok-kodokkan orang, atau juga mengulo-ulokan orang, apakah ular itu haram? Tidak, tentara-tentara itu makan ular di hutan. Kalau itu memang berguna bagi kita, bukan haram. Tapi ketika mengatakan orang lain, ulo dokoh sego, orang yang suka makan banyak itu disebutnya dasar ulo dokoh sego, itu yang haram. Atau juga banyak sekali sebenarnya, sekali lagi penilaian sangat berbeda dengan penilaian manusia biasa. Maka ini isinya luar biasa. Sekarang bulan kitab suci, coba baca di tempat kita ini. Unik sekali kitab sucinya dan suci sekali, betul-betul ini buatan Allah, bukan buatan manusia. Isinya tidak ada dendam, ganti rugi dan sebagainya. Injil hari ini juga sama, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Di sini pasti orang akan mengatakan, ini Tuhan kok ngajari gak benar, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak tahu diri, Tuhan gak punya perasaan, Tuhan jahat. Masa yang kerja cuma 1 jam
Dikasih sama dengan saya yang 1 hari penuh. Padahal dia tidak dirugikan oleh Tuhan. Bahkan diselamatkan dan udah ada perjanjian. Tidak dirugikan. Kecuali dia dirugikan. Itu tidak dirugikan. Dari awal perjanjian. 1 hari bekerja mau kapanpun. 1 dinar. Dan itu sudah menguntungkan. Dan itu sudah berkat. Sama juga dengan dikatakan di sini, Tuhan itu tidak bisa menghitung toh. Tuhan itu tidak tahu hukum kepegawaian. Masa begini dan segitu sebetulnya. Itu manusia yang kadang-kadang. Dan kadang-kadang manusia merasa sudah berbuat sesuatu, jasanya banyak, lalu harus dibayar dengan lebih dari dasar itu. Hati-hati kita mencari keuntungan. Kalau dengan Tuhan nggak usah mencari, dengan gereja nggak usah mencari. Kamu keluarkan saja apa saja. Kamu baik saja, berbagi pada yang lain. Saya yakin dikembalikan 100 kali lipat. Orang sering takut dengan ini, sehingga tidak berbagi. Mau tenaga, mau itu pikiran, mau hati yang baik, kata-kata yang baik, ungkapkan, uang dan sebagainya. Gak usah hitung-hitungan, saya yakin dikembalikan. Dan saya merasa itu 100 kali lipat diganti di sini juga, bukan di surga nanti, di sini juga. Kalau kita mau mendoakan orang dengan murah hati, mau perhatikan orang dengan murah hati, diganti. Kita akan dicintai oleh Tuhan. Maka di sini isinya sebenarnya soal iri dengki, orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak tahu terima kasih. Tuhan sudah kasih kerjaan, Tuhan sudah kasih rezeki, Tuhan sudah kasih lebih, Tuhan sudah kasih berkat. Tapi kamu iri, selalu melihat orang lain di luar itu. Sama juga nanti di sini ada seperti orang Yahudi saja yang merasa, nih loh, agamaku paling benar, Katolik, nih loh, agamaku paling benar karena Kristus. Saya sudah dibaptis duluan, saya sudah lama Katolik. Tapi sakit hati dan kecewa ketika ada orang lain yang baru masuk pun, baru dibaptis pun diselamatkan oleh Tuhan. Padahal kita sudah dapat selamat. Padahal Tuhan mau baik dengan orang lain. Ini bisa juga dibuat seperti itu. Tapi sekali lagi, ini orang-orang yang sudah sekian lama kayaknya bekerja, kayaknya menjadi pengikut Kristus, kayaknya dibaptis sekian lama, tapi tidak berbuat apa-apa. Imannya mati. Menganggap baik dan hebat, tapi tidak bertobat, tidak berubah, dan tidak berbuah. Ambil contoh lagi. Kita senang kalau dengar-dengar khotbah-khotbah yang bagus. Dengar dari manapun, wah itu hebat khotbahnya, minta catatannya dong. Padahal sudah dengar, tapi tidak melakukan apa-apa. Kagum, minta catatannya, saya mau catat. Tetapi nggak ada hasilnya, nggak ada pertobatan, nggak ada yang namanya berubah dan berbuah. Untuk apa? Ini orang seperti ini, yang datang pagi sekali itu tadi. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sama juga dengan, saya ambil contoh, ada banyak pahlawan-pahlawan suci, pahlawan-pahlawan etika yang kesiangan. Banyak ngoceh, banyak ngasih nasihat, banyak ngasih penilaian, banyak ngajari orang. Tapi dirinya sendiri tidak juga menghayati itu dan tidak bisa mengubah hidupnya. Dan tidak berbuat apa-apa, tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Kayaknya paling benar, kayaknya yang udah duluan memilih Allah. Kayaknya saya sudah seharian penuh bekerja di ladang Tuhan, tapi nuntut lebih, padahal sudah lebih. Apalagi nanti melihat penilaian pada orang lain, kok yang itu, kok yang ini dan sebagainya. Dia tidak berbuat apa-apa sebenarnya, sudah karena kebaikan Allah. Atau maaf juga polisi-polisi agama. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh minuman keras, ambil, rebut, itu yang namanya ada apa namanya, wah di sapu jagat, apa namanya, ada toko-toko nggak boleh ini, tapi dia ambil, dijual dan diminum sendiri.
Kayaknya orang yang paling beragama, yang paling baik, yang paling mau menerapkan aturan. Allah juga harus ikuti aturannya, harus cerdas untuk ini. Ini hanya orang iri hati dan dengki. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, iri hati dan dengki adalah dosa pertama dan utama. Laten, berat, jelek, dan jahat. Maka kita nggak pernah harus ada iri hati dengan siapapun. Nggak usah iri hati dengan siapapun, karena ini adalah dosa pertama dan utama. Adam dan Hawa dosa pertamanya juga sama, iri hati. Iri hatinya nggak tanggung-tanggung kepada Tuhan. Kalau kamu makan buah itu kamu akan tahu semuanya baik dan buruk. Maka mau dia, mau bersaing dengan Tuhan. Iri hati dengan Tuhan. Saya pengen seperti Tuhan. Padahal kamu ciptaan, nggak ada apa-apanya. Sama juga dengan dosa iri hati pertama, pembunuhan Kain dan Habel. Dua-duanya sudah dikasih oleh Tuhan baik, berkat, rahmat. Dua-duanya sudah dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya. Tapi Kain iri ketika persembahannya Habel, yang dengan ikhlas itu ukupannya naik ke atas dan diterima Tuhan. Sedangkan si Kain ini hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan cari untung selalu akan rugi. Sama juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita iri hati, maaf sekali lagi, kembali lagi, dengan di luar dari kita, siapapun dengan kita, jangan. Biasanya iri hati itu dengan talenta. Kok orang lain dikasih talenta baik ya? Padahal kita sudah diberi lebih dari yang lain juga. Ini berkat dan rahmat, kita sudah dikasih lebih. Pangkat, kedudukan, kekayaan, uang, sukses. Padahal ini adalah sarana-sarana untuk orang sombong, orang menguasai, orang bisa membeli segalanya dan bangga. Hati-hati, biasanya hanya itu. Iri hati dan dengki, materi, harta, uang, dan juga termasuk biasanya istri. Ini laki-laki, kelihatan laki-laki yang bahagia tuh gampang kok. Bapak-bapak yang bahagia tuh kelihatan kok. Biasanya ciri khasnya bapak-bapak yang bahagia itu adalah istrinya cantik, anaknya lucu-lucu. Tapi yang gak bahagia biasanya anaknya cantik, istrinya lucu-lucu. Atau kalau pilih, sebetulnya yang baik hatinya, bukan cantik luarnya. Kalau bisa juga nggak usah cantik lah. Kalau milih istri itu yang jelek, kan nanti tua juga jelek. Maka supaya nggak kaget, nanti tua jelek, pilih yang jelek, nanti kalau tua jelek juga kan nggak kaget. Daripada masih muda, cantik, tahu tua jelek kan kaget. Saudara-saudara terkasih, dengan eksklusivisme juga, maaf, hati-hati nih. Kalau di gereja Katolik ada ordo, kongregasi, tarekat, itu untuk memperkaya gereja, untuk saling melengkapi gereja, untuk saling mempunyai ciri khas masing-masing, tidak saling iri, tidak saling menjatuhkan. Kelihatannya bahaya sekali eksklusivisme adalah eksklusivisme ketika orang mengumpul dari kelompoknya saja, nggak bisa lihat kebaikan dan kehebatan orang lain, dan tidak bisa sekali lagi juga berbuat baik kepada orang lain, atau menyalah-nyalahkan selalu orang lain, iri hati, jelek-jelekan, persaingan, dengki. Ini bahaya sekali. Kalau sampai sekarang, maaf, ada ordo, kongregasi, tarekat, mungkin diosesan juga, ini dari keusupan mana dan sebagainya, sama, saling melengkapi. Bukan tempat lain, bukan tempatku, jelek. Bersaing, iri hati. Bahkan kita nggak nerima sama sekali. Bahkan sesat. Menyesat-nyesatkan. Agama juga gitu. Padahal saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat, tidak iri hati, bersyukur. Tempat lain ada kebaikan, ada kebenaran, agama manapun,
termasuk juga orang lain, ada kebenaran kebaikan, ini orang yang dirahmati, ini orang yang diberkati, ini orang yang benar-benar luar biasa lebih dari yang lain-lain. Kalau sampai ada yang bisa begini, ini orang yang iri hati, ini orang-orang pengen bekerja sama, pengen untuk, ini kadang-kadang orang eksklusivisme adalah, ini kelompokku, kelihatannya baik, padahal bohong itu, kelihatannya baik bersama, tapi mau menghukum, mau menilai, menghakimi, menghajar kelompok lain, jahat sekali. Sama juga dengan contohnya Kusnis Kasdut dulu. Kayaknya dengan kehebatannya dia bunuh orang-orang kaya, lalu hartanya dibagikan ke orang-orang miskin. Kelihatannya hebat. Sama juga dengan Robin Hood. Ini pahlawan-pahlawan suci atau pahlawan etika kesiangan, ngerampasi harta orang-orang kaya. Kalau dia buat jahat, oke. Tapi dia tidak buat jahat. Orang kaya ngerasa nggak berbagi, dia rampas, bagikan pada orang-orang miskin. Sekali lagi, ini etika yang salah. Gereja Katolik nggak ngajari itu, kitab suci kita nggak ngajari itu. Harusnya dengan baik, sebetulnya iri hati dan dengki dibuat menjadi yang positif. Kalau iri kepada yang lain itu bukan yang tadi lagi. Kembali lagi ini Tuhan ngajari betul. Kamu iri dengan kebebasanku, dengan kebaikanku, dengan sukacita. Kamu iri. Harusnya menjadi baik. Kita juga kalau iri sama orang lain, karena dia kok suci ya. Dia sering berdoa ya. Dia kok berbuat baik ya. Dia kok lomo ya. Dia kok sering berbagi ya. Dia kok beriman ya. Irilah itu sehat. Maka kita akan jadi baik. Tapi kalau iri dengan orang lain yang karena ini dan senang kalau orang lain menderita, itu iri yang dengki yang selama ini. Di sini diajarkan, coba kita tuh sudah dapat berkat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan berlimpah. Gak usah nuntut jasanya. Kita tuh sudah lebih dahulu dibaiki oleh Tuhan. Sekarang kita melakukan aja yang baik. Gak usah ngelihat orang lain. Bebas dan sukacita orang berbagi, itulah yang sebenarnya menjadi suatu tanda. Kalau banyak orang yang iri, oh ternyata bapak ini, ibu ini, romo ini, dan sebagainya, kok bisa berbuat baik, bisa berbagi. Lihat, tanyakan kepada orang-orang yang sudah lomo itu, yang sudah berbagi itu, yang sudah perhatian itu. Gak usah hitung-hitungan, mereka merasa dicintai Allah sekali. Nah, karena kita memang sudah dicintai Allah lebih dahulu. Sudah dapat berkat lebih dahulu. Yang 1 dinar tadi, yang pagi kerjanya, sudah melebihi. Jadi kalau kita ngelihat orang lain, ya iri. Lihatlah iri kepada Tuhan. Kok Tuhan baik ya? Kok Tuhan bisa berbagi ya? Kita juga iri kepada yang lain. Kok ada yang baik, ada yang betul-betul suci. Saya pengen loh seperti kamu. Irilah seperti itu. Baliklah iri itu bukan menjadi sesuatu yang menjatuhkan, atau eksklusivisme, atau juga menjahati orang lain, atau sakit hati dengan orang lain, apalagi sampai sakit hati dengan Tuhan, cari untung rugi dengan Tuhan. Tuhan segala-galanya. Ini hukumnya. Maka di sini kembali lagi, bukan soal Tuhan tidak adil, Tuhan tidak tahu diri, tapi mau mengajarkan kita. Kita itu sudah harusnya berterima kasih dan bersyukur setiap pribadi siapapun dicintai Tuhan. Urusi dirimu. Tidak usah melihat kebaikan Tuhan yang sekali lagi dilakukan untuk orang lain. Jangan-jangan kita yang sudah Katolik dibaptis sekian lama tahunan, akhirnya pun sudah mau mati meninggalkan Kristus. Dapat apa? Atau sebaliknya, ada orang yang tadinya anti Kristus, tapi sudah mau mati, dia bertobat, kenal Kristus, diselamatkan. Mau iri sama Tuhan. Marilah saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama supaya jangan iri hati dan dengki, tapi iri hatilah untuk suatu kebaikan. Dan kepada Tuhan janganlah hitung-hitungan, kepada gereja janganlah hitung-hitungan, kepada sesama kita janganlah hitung-hitungan. Tuhan itu sudah memberikan lebih. Tuhan itu perlu disyukuri, Tuhan itu perlu harus diterima kasih, karena kita segala-galanya lebih. Karena Tuhan sudah lebih baik dahulu, baik kepada kita dari pagi
sudah lebih baik dahulu daripada kita, daripada orang yang terakhir dapatnya, walaupun nilainya atau harganya sama, tapi nilainya berbeda. Tuhan duluan kepada kita memberi kebaikan, memberi syukur, memberi sesuatu rahmat dan berkat melimpah. Jangan nuntut jasa kita dan hitung-hitungan kepada Tuhan. Amin.